Gua nggak ngerti kenapa Arcane kesannya kurang hype di Indonesia. Padahal kalau ada simposium nerd dan otaku se-Indonesia, gua bakal bawa cardboard bertuliskan Arcane Supremacy sambil teriak, Arcane, Arcane, Arcane. Setelah menunggu hampir 3 tahun, akhirnya satu dari mahakarya produk visual modern dekade ini, Arcane, rilis season 2-nya. Sama seperti season sebelumnya, Arcane season 2 juga terdiri dari 9 episode yang dibagi dalam 3 babak. Kabarnya, proyek ambisius Riot Games ini jadi produksi karya animasi termahal saat ini. Respect Riot. Walau gamenya tetap dianggap ampas sama masyarakat. Cukup dengan informasi basic, gua nggak akan menjelaskan plot cerita Arcane. Ini bukan akun buat orang yang nggak punya selera yang FOMO pengen tahu soal Arcane tapi malas nonton jadi cari video YouTube yang jelasin plotnya. Kalau kalian belum nonton Arcane, tontonlah. Dan jadilah bagian dari penduduk bumi yang menghargai kultur dan kesenian modern. Get this. Banyak yang bisa dibahas dari Arcane, tapi karya bagus selalu punya core berupa story yang bagus. Tanpa ini, semua aspek lain dari Arcane gak akan bisa membuatnya mencapai level sekeren ini. Yang paling gua suka dari Arcane, baik di season 1 dan masih dijaga di season 2-nya, adalah pendekatannya terhadap perspektif cerita. Dan tentu, animasinya. Respect buat Vertice Production. Adaptasi IP dari game sebesar League of Legends dengan lore yang luas dan rumit jelas tricky buat dilakukan. Dan Vertice melakukan pekerjaan masterful. Alih-alih greedy memasukkan sebanyak-banyaknya elemen lore yang ada ke dalam cerita, Arcane membatasi fokus pada sekelompok karakter pada salah satu wilayah di semesta LOL, Piltover dan Zaun. Tentu nggak sempurna. Babak 1 di season 2 buat gua terasa agak ras. Agak terburu-buru dalam mengalirkan progres cerita. Tapi bangsatnya adalah eksekusi animasi dan ceritanya tetap top tier. Gua suka bagaimana perkembangan karakter-karakter Arcane digambarkan. Di season 1, kita dikasih turn event demi turn event. Dilema moral Jayce dan Victor, juga Profesor Heimerdinger terkait Hextech. Ambisi dan keputusan-keputusan hidup Caitlyn. Dinamika Silco dan Vander di kubangan sosial kota Zaun. Dan tentunya tragedi buat 3 akamsi kota tersebut, Vi, Powder aka Jinx, dan Echo. Dan apapun itu urusan Bell sama maknya di season 1. Highlight season 1 menurut gua tentu aja adalah bagaimana Powder berubah menjadi Jinx. Dari 2 kakak beradik itu, Jinx selalu jadi yang jernih melihat segalanya. Ironi mengingat Jinx adalah maniak tukang bom yang jelas punya mental isu. Jinx tahu hidup sudah berubah. Sebagai manusia, dia dan Vi berubah. Dan pada akhirnya, dia memilih menerima identitas barunya. Powder sudah tiada. Yang tersisa adalah Jinx. Gua kira jalan ke depan buat Jinx hanyalah turunan penuh kegilaan. Tapi rupanya kita dikasih lihat sisi manis dari cekil ini di season 2. Sikap lunaknya buat bocil kematian Isha sampai interaksinya dengan Vander si Warwick yang buat hubungannya sama Vi kembali hangat. Lalu apa highlight di season 2? Penggerak cerita dan konflik utama di season 2 bisa dibilang adalah Jayce dan Victor. Kinda gitu. Atau ambisi-ambisa, maknya Mel dan apapun urusan Mel di season 2. Caitlyn dan Vi, no I won't talk about them dykes. Highlight season 2 buat gua pribadi adalah Time Bomb, The Savior Boy Echo dan cekil suicidal Jinx. Props sekali lagi buat Vertice. Episode 7 Arcane season 2 adalah mahakarya. Cari tengah buat ketololan kalian yang gak bisa mengkomprehensikan apa yang bagus dari episode ini. Ironi dualisme atas apa yang terjadi pada Jayce dan Echo sendiri sudah merupakan poin menarik. Kedua-duanya dikasih lihat atas apa yang mungkin saja terjadi. Jayce harus melihat kemungkinan di mana kotanya hancur, dan Echo dilihatkan kemungkinan lain di mana kotanya tumbuh. Pada akhirnya, keduanya mencapai konklusi yang sama. Memilih untuk meraih apa yang masih bisa mereka jangkau, menyelamatkan orang terkasih mereka. Sekali lagi gue gak akan ngomongin Jayce dan Victor, can't wait. Joget Echo dan Powder di alternate universe adalah cherry on top, $1 million scene Arcane season 2. Kalau kalian tahu, adegan dansa Echo dan Powder dibuat dalam 4 FPS. Ya, 4 detik. Kayak batasan waktu Echo buat timelapse ke belakang. Berapa kali Echo melakukan timelapse buat nyelamatin Jinx? 4 kali. Dan apa yang dia bilang? Always a dance with you. Brilliant.
Industri anime, studio-studio Jepang maksudnya, menurut gua perlu belajar dari Arken. Dari segi pendekatan kreatif di animasi, masih banyak anime yang sungguh kalah kelas. Tentu ada kendala budget, tapi bukan semata modal yang gua maksud. Kalau kalian sadari, industri anime Jepang cenderung menggampangkan produksi anime yang IP-nya sudah kuat, alias yang sumber aslinya, manga atau light novel, emang udah bagus dan punya masa. Karena ya pasti tetap bakal ditonton. Coba kalau mau jujur, kualitas anime One Piece sebelum 2-3 tahun ke belakang apa nggak ampas? Tahun-tahun awal One Piece rilis, Ghibli udah menang Oscar loh. KyoAni juga udah bikin banyak anime yang burning sebelum kemudian burnt. IP atau cerita yang bagus, ditambah produksi dan eksekusi yang bagus adalah rumusan untuk menciptakan mahakarya. Bagus nggak sekedar bagus aja. Dan sekali lagi, bukannya nggak ada contohnya di industri anime. Kimetsu no Yaiba makin populer berkat rumusan itu. Bocchi the Rock, brilliant masterpiece. Yang masih produksi asal-asalan sudah saatnya ditinggal. Kasian Blue Lock Season 2 tuh jadi bahan lawak. Buat gua, Arken membantu kita audiens dan harapannya industri animasi buat set the bar higher. Sekali lagi, Arken belum sempurna. Karena kreasi sempurna hanya milik Allah yang Maha Kuasa, Masya Allah. Ada banyak pendalaman yang bisa diambil dari plot Arken. Ada beberapa sudut yang kurang dieksplorasi. Tapi no komplain buat gua, kalau bagus itu ya bagus aja. Walaupun yang benar-benar bagus, nggak sekedar bagus aja. Wow.